Perkenalkan, nama saya Miss Daripah, NIM 2119212. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Program Pendidikan Agama Islam S1. Saya mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam, yaitu dosen pengampu, Dr. Siti Rahmana MA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas yang telah diberikan. Kepada teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Baiklah, saya akan membahas pada poin yang pertama. Pada poin yang pertama ini, kita sebagai pendidik harus menekankan peserta didik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud pada poin yang pertama ini adalah pendekatan yang lebih mensejahterakan peserta didik. Nah, maksud mensejahterakan peserta didik ini, kita harus mengembangkan pola pikir mereka. Kita harus bisa melihat dan membedakan antara pola pikir peserta didik yang satu dengan pola pikir peserta didik yang dua. Apabila kita sudah bisa membedakan antara keduanya, maka kita akan lebih mudah memberikan materi atau memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka terbiasa mengembangkan pola pikir mereka. Apabila mereka sudah mengembangkan pola pikir mereka, maka kita sebagai pendidik juga bisa menilai sampai di mana pola pikir mereka, sampai di mana kemampuan mereka. Nah, apabila pendekatan kualitatif ini sudah terlaksanakan, maka mereka sebagai peserta didik ini juga bisa terbiasa mengembangkan pola pikir mereka di luar sana. Maksudnya seperti di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga. Nah, apabila mereka sudah terbiasa, maka di lingkungan yang lain juga mereka akan terbiasa, sehingga mereka tidak hanya memaparkan materi secara komprehensif, tetapi juga dapat mengaplikasikannya secara nyata. Nah, jadi kesimpulannya pada poin yang pertama ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mensejahterakan peserta didik. Apabila mereka sudah sejahtera, maka mereka akan lebih baik dan lebih senang. Apabila mereka sudah senang, maka mereka akan lebih mudah mengembangkan pola pikir mereka. Jika mereka sudah mengembangkan pola pikir mereka, mereka tidak hanya membaca materi saja. Mereka tidak akan hanya menghafal materi saja, tapi mereka akan lebih mudah melihat, menelaah apa yang telah diajarkan dan apa yang telah dipaparkan. Maka mereka juga akan terbiasa melakukannya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, sehingga mereka tidak hanya memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mereka akan mengaplikasinya secara nyata. Nah, apabila mereka bersaing di luar sekolah yang memiliki pendidikan yang tinggi, mereka juga akan bisa untuk mengembangkannya karena mereka sudah terbiasa melakukannya di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Maka mereka akan menjadi peserta didik yang cerdas dan inovatif. Baiklah, kita lanjut pada poin yang kedua, di mana poin yang kedua ini kita membahas tentang penyebab kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Nah, sebenarnya penyebabnya itu sangat banyak, tetapi kita tidak bisa menelaah secara keseluruhan, tetapi di sini kita hanya bisa mengungkapkan hanya poin-poinnya saja. Nah, yang pertama kita mengambil dari poin pertama, yaitu akses pendidikan. Akses pendidikan ini sangat menonjol di kalangan peserta didik. Apabila akses pendidikan yang kurang, maka peserta didik akan tidak leluasa untuk mengembangkan pikiran mereka. Nah, kita melihat pada sarana dan prasarana peserta didik di desa-desa pelosok sangat minim akses pendidikan mereka. Mereka susah untuk mengembangkan pikiran mereka. Bahkan mereka hanya bisa mengembangkan di situ-situ saja. Apabila mereka bersaing dengan anak di luar kota atau anak peserta didik yang di kota-kota besar, mereka itu sangat minim, mereka itu sangat jauh di bawah rata-rata. Sangat kasihan melihat mereka. Maka di sini jalannya agar mereka bisa berkembang, agar pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana mereka, pemerintah lebih mengutamakan sarana dan prasarana mereka agar mereka bisa mengembangkan pikiran mereka dan mereka bisa menjadi
peserta didik yang cerdas seperti anak-anak kota di luar sana. Nah, poin yang kedua ini permasalahan perekonomian dan permasalahan pola pikir. Nah, permasalahan ini sangat erat kaitannya karena permasalahan perekonomian dan permasalahan pola pikir ini, contohnya pada orang tua sekarang. Orang tua yang lebih mengutamakan anaknya untuk bekerja. Mereka tidak memikirkan bagaimana pendidikan anak di kelak nanti. Nah, mereka hanya bisa memberikan mereka pekerjaan agar mereka bisa menghasilkan uang. Mereka menganggap mereka yang memiliki banyak uang itu adalah orang yang sukses, tetapi itu tidak sama sekali. Orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan menghasilkan inovatif yang lebih baik dan bisa mengembangkan pikirannya. Nah, pada poin yang ketiga ini kita melihat pada kurang meratanya tenaga pendidik. Di sini kita tidak menyalahkan pemerintah, bahwa di sini pemerintah sudah memberikan tenaga pendidik di luar perdesaan, tetapi tenaga pendidik ini tidak mau. Mereka tidak mau mengajar di sana karena mereka sangat jauhnya dari jangkauan dan juga tidak terlaksananya sarana dan prasarana yang komplit. Jadi mereka menjauhi apa itu perdesaan dan apa itu sekolah-sekolah yang terpencil. Begitulah pemikiran yang sangat tidak. Jadi harapan saya di sini, tenaga pendidik itu lebih melihat, lebih kasihan kepada peserta didik di desa-desa pelosok. Mereka sangat menampung pendidik untuk bisa mengajar mereka lebih baik. Mereka berharap bisa jadi peserta didik yang berkembang. Tetapi di sini yang sangat minimnya itu pemikiran orang yang sudah sarjana, yang sudah memiliki S1. Mereka tidak memikirkan bagaimana peserta didik di desa-desa di luar sana. Mereka tidak mau karena mereka hanya berpikir bagaimana kesenangan yang bisa mereka dapatkan. Saya akan lanjut pada poin yang ketiga. Nah, pada poin yang ketiga ini kita membahas tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, di mana pendidikan ini merupakan erat kaitannya dengan masyarakat karena program lembaga pendidikan ini datangnya dari masyarakat. Contohnya seperti sarana dan tempat itu datangnya dari masyarakat, serta perkembangan lembaga pendidikan ini juga datangnya dari masyarakat. Nah, apabila tidak ada masyarakat, maka akan susah untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Jadi, hubungannya itu untuk meningkatkan keterlibatan, untuk meningkatkan kepedulian, serta untuk meningkatkan finansial. Lanjut pada poin yang keempat. Iya, memang benar bahwa keberhasilan kepemimpinan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap tingkat manajemen pendidikan. Nah, menurut pandangan saya, walaupun kepemimpinan berhasil dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang baik, tetapi pemimpin juga harus bertanggung jawab atas visi misinya. Kenapa? Karena jika hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, maka sangat berpengaruh terhadap kinerja manajemen pendidikan. Nah, kita akan sangat berpengaruh terhadap tidak meratanya pendidikan. Nah, kita melihat di desa-desa pelosok yang tidak meratanya manajemen pendidikan secara baik. Bahkan memang sejatinya pemimpin itu harus berhasil, tetapi harus berhasil juga dalam mengemban visi misinya. Nah, di sini kesimpulannya pemimpin itu tidak hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi pemimpin juga harus bertanggung jawab atas visi misi yang telah dia berikan. Apabila visi misi tersebut sudah terwujud, maka akan terwujud kualitas manajemen pendidikan yang baik. Kita lanjut pada poin yang kelima. Nah, poin yang
kelima ini adalah poin terakhir. Poin terakhir ini membahas tentang sistem pembelajaran daring yang kita lakukan. Nah, kita pada saat ini kita tidak menyalahkan pihak pemerintah karena pihak pemerintah sudah melakukan usaha semaksimal mungkin. Bahkan pihak pemerintah sudah memberikan kuota belajar untuk mempermudah kita untuk mengakses sistem pembelajaran. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah dari pihak keluarga atau pihak orang tua. Nah, pihak orang tua ini selalu memanjakan anak. Maksud memanjakan anak di sini, orang tua disuruh untuk menjemput tugas di sekolah karena peserta didik tidak dibolehkan untuk ke sekolah karena adanya virus. Karena ada virus yang telah menyebar pada saat ini. Nah, orang tua sudah menjemput tugas, bahkan sampai di rumah orang tua yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, itulah yang disebut memanjakan anak. Jadi anak ini terbiasa manja, bahkan di sekolah mereka akan terbiasa, akan menyebabkan pola pikir yang tidak berkembang. Nah, jadi menurut pemikiran saya di sini, agar terjalinnya pembelajaran secara lokal, secara nasional dan secara global itu kita harus menonjolkan pertama itu dari orang tua. Orang tua harus bisa mengusahakan anak itu bisa memberikan bisa bertanggung jawab atas sistem pembelajaran saat ini. Nah, peserta didik itu adalah dituntun untuk belajar, bukan dituntun untuk dimanja, karena mereka ini adalah calon sukses untuk kedepannya, untuk mesejahterakan negara kita ini. Nah, jadi kesimpulannya pemerintah sudah memberikan semaksimal mungkin. Kita kembali kepada orang tua dan kepada peserta didik agar peserta didik bisa berkembang walaupun kita saat ini dilanda pandemi, kita saat ini dilanda virus yang sangat mematikan. Nah, tapi kita bisa dengan pola pelajaran yang baik, dengan kita melakukan sistem pembelajaran secara nyata. Kita melakukan sistem pembelajaran secara nyata yang efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien yang dimaksud di sini adalah kita mengasah otak kita di rumah, sebagaimana kita terus menggali semampu mana pengetahuan kita walaupun kita tidak berada di sekolah. Nah, orang tua juga harus berperan penting dalam sistem pembelajaran saat ini, karena tonjolan dari orang tua atau dukungan dari orang tua akan memberikan tingkat positif kepada anak. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.